Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan dengarkan kembali renungan firman Tuhan. Saya membacakan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan akan saya sambung di ayat yang ke-12. Dikatakan demikian: maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar ketaatan dari Ishak. Kalau kita perhatikan, ada peristiwa yang Ishak alami ketika ia tinggal di Gerar. Ishak dia mengalami kelaparan, dia mengalami juga perjumpaan dengan Tuhan, dan Ishak juga mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi bahwa di tanah itu terjadi kelaparan. Kalau sesuatu peristiwa yang buruk sedang terjadi atau dialami, tentu seseorang akan mengambil satu respon, memiliki satu respon sikap bagaimana untuk bertahan, untuk berjuang di dalam kehidupannya. Ya, Ishak dia punya keinginan untuk pergi ke Mesir, tetapi Tuhan mencegahnya karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada rencana Ishak ketika dia ada tinggal di Mesir. Buat banyak orang, kalau seandainya Ishak berhasil di Mesir, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Karena di Mesir memang tanahnya produktif dan potensial. Tetapi ketika Ishak diizinkan Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk tetap tinggal di Gerar, di mana tanah itu sedang terjadi kekeringan, ada kelaparan, ada bencana yang melanda, dan ternyata Ishak diberkati oleh Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak wajar, di luar kebiasaan. Biasanya orang akan mencapai keberhasilan, kesuksesan kalau dia ada di lingkungan yang mendukung. Tetapi sekali lagi, buat Ishak itu bukan lingkungan yang ideal untuk mempertahankan kehidupan. Tetapi dari ketaatan Ishak itu justru Tuhan memperlihatkan, menunjukkan berkat yang tidak wajar yang diterima oleh Ishak. Bagi Ishak, tanah itu, kalau saya garis bawahi dan saya beri tanda kutip dari kalimat tanah itu, bagi Ishak tanah itu menjadi bagian yang sangat penting dan berarti, sebab dari tanah itu Ishak memberi makan ternak-ternaknya. Terlebih lagi dari tanah itu, tanah yang kering itu, tanah yang tandus itu, ya, Ishak juga menghidupi keluarganya dan juga orang-orang yang bersamanya. Bagi Ishak juga tanah itu tempat usaha satu-satunya sumber mata pencaharian. Karena buat Ishak, dari tanah itu, dari tanah di mana dia tinggal, di negeri di mana tinggal, ternak-ternaknya mendapat bahan makanan, juga orang-orangnya beserta keluarga Ishak memperoleh hasil untuk kehidupannya. Tetapi ternyata dari tanah itu, justru tanah yang selama ini diharapkan, selama ini tanah itu diandalkan sebagai satu-satunya sumber penghidupannya, sumber mata pencahariannya, ternyata telah rusak dan terancam tidak produktif. Bahkan dari tanah itu sudah kehilangan potensi sehingga tidak bisa digarap lagi, apalagi diharapkan sesuatu yang baik dari tanah itu, tanah yang sudah tandus dan sudah kering itu. Tetapi terhadap perintah Tuhan, Ishak sekali lagi dia taat, dia lebih menuruti nasihat Tuhan, karena firman Tuhan jauh lebih berkuasa. Firman Tuhan dikatakan hidup dan berkuasa. Kalau Tuhan berfirman, maka semuanya bisa jadi tanpa daya dukung dari pihak manapun juga. Firman Tuhan sanggup
menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Saya teringat dari kisah ini ketika kita bandingkan pada hari penciptaan, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang justru setelah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kalau menurut ilmu pengetahuan, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa adanya matahari. Tetapi kalau Tuhan berfirman, bertumbuhlah dan menghasilkan buah, maka tumbuh-tumbuhan itu tanpa matahari sekalipun, tidak ada daya dukungnya, tumbuh-tumbuhan itu tetap hidup, tetap bisa menghasilkan buah. Dari mana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dan menghasilkan buah, sedangkan mataharinya belum diciptakan? Sekali lagi, dari perkataan firman, dari perintah Tuhan, tumbuh-tumbuhan itu diperintahkan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Maka yang terjadi, tanpa daya dukung sekalipun, tumbuh-tumbuhan tetap menghasilkan buah, tetap bertumbuh. Dan sebaliknya, sekalipun ada daya dukung, segala sesuatu sudah ideal, tetapi kalau Tuhan berfirman mati, maka semuanya tidak akan mendapatkan kehidupan. Kita bandingkan ya, Kisah Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 19, di mana di sana diceritakan tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan dan penciptaan matahari, bulan, dan bintang. Dibandingkan dengan peristiwa pohon ara yang kering karena dikutuk oleh Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 19 sampai 20. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Kita melihat pohon ara, dia tumbuh di tempat, di posisi yang ideal. Ada semua didukung tanahnya, bukan tanah yang kering, tanah yang subur. Di sana juga di waktu itu matahari sudah diciptakan, sudah ada. Pohon itu juga mendapatkan dukungan dari sinar matahari untuk menopang kehidupannya. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan katakan kepada pohon itu kering, jangan berbuah, maka yang terjadi pohon ara itu tetap kering sekalipun ada banyak daya dukungnya. Sekali lagi kembali kepada kisah Ishak. Ishak tidak dijanjikan untuk mendapat hasil sekian kali lipat. Tuhan tidak menjanjikan kamu tinggal di negeri ini, kamu akan menghasil tanah yang kamu taburi akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tuhan tidak janjikan itu. Sekalipun Tuhan belum menjanjikan atau tidak menjanjikan apa-apa dalam kehidupan kita, taati saja firman Tuhan, maka kita akan melihat hasilnya. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan selalu menghasilkan berkat, selalu mendatangkan berkat. Kita mungkin beranggapan satu-satunya tempat saya menaruh harap, satu-satunya tempat di mana saya bekerja, satu-satunya ini sumber penghasilan saya, sumber mata pencaharian saya. Ternyata karena satu peristiwa sudah rusak, sudah tidak bisa diandalkan, sudah tidak bisa digarap lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tapi ingat Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, taat sama firman Tuhan. Maka sesuatu yang sudah kelihatan sudah tidak bisa digarap, Tuhan yang akan menggarap. Sesuatu yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, Tuhan munculkan pengharapan yang baru. Karena Tuhan firman-Nya berkuasa. Sekalipun di situ ada ancaman kematian, kalau firman Tuhan adalah kehidupan, maka di situ ada kehidupan. Sekalipun Ishak mengalami kelaparan, situasi yang buruk, tapi Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dari perjumpaan dengan Tuhan itu, Ishak tidak sia-siakan. Dia serahkan hatinya untuk taat kepada Tuhan. Dan apa hasilnya? Kita melihat berkat yang tidak wajar diterima oleh Ishak. Puji Tuhan, mari kita sama belajar dari Ishak. Kita serahkan hidup kita, percaya dan taat saja pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan, Allah yang berkuasa, yang firman-Nya berkuasa dan janjinya sungguh sangat teruji. Terima kasih
Engkau sanggup memelihara hidup kami dengan berbagai cara. Engkau sanggup Tuhan menumbuhkan sesuatu yang baru, menghidupkan sesuatu yang di sana ada kematian sekalipun. Karena kuasa-Mu Tuhan melampaui segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Kayak berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dalam mereka menjalani aktivitas. Biar tetap mereka bersandar, berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu Tuhan. Dan mereka menjadikan Engkau sumber pengharapan yang pasti. Mereka memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan. Berkati juga bangsa ini Tuhan, di mana sedang mengusahakan kesehatan masyarakatnya Tuhan. Engkau tolong proses percepatan vaksinasi biar semua mencapai target yang diharapkan. Sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah ini dapat terlaksana. Tuhan juga memberkati pekabaran Injil lewat semua sarana yang dipakai oleh umat-umat Tuhan. Bahkan keadaan-keadaan buruk sekalipun Tuhan, situasi yang terjadi hari-hari ini itu sedang bekerja bersama-sama supaya Injil-Mu dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hari ini kami jalani bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Engkau. Engkau bekerja dalam kami dan Engkau bekerja untuk kami juga. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.